Di sudut kota kecil dekat Lyon, Prancis, berdiri sebuah toko roti tua bernama Maison Lemoine. Papan namanya sudah memudar karena hujan dan waktu. Namun aroma mentega yang keluar dari dapur masih sama seperti dulu. Hangat, lembut, dan seolah menyimpan kenangan. Dulu, toko ini adalah kebanggaan warga sekitar. Setiap pagi, orang-orang berbaris untuk membeli baget yang renyah dan kruasong yang berlapis-lapis. Anak sekolah mampir sebelum kelas. Para pekerja datang sambil membawa kopi, dan turis sering memotret etalase kacanya yang penuh roti cantik. Namun, semua itu hanya cerita masa lalu. Selama beberapa tahun terakhir, suasana Maison Lemoine berubah drastis. Jalanan yang dulu ramai kini lebih sepi. Banyak orang memilih roti dari supermarket yang lebih murah. Selain itu, beberapa toko roti modern dengan konsep Instagramable bermunculan, menawarkan minuman kekinian dan roti dengan topping warna-warni. Di antara perubahan itu, Maison Lemoine seperti tertinggal. Toko ini masih mempertahankan gaya lama, sederhana, tradisional, tanpa musik keras, tanpa dekorasi mencolok. Awalnya Pierre Lemoine sang pemilik yakin kualitas rasa akan menang, tapi kenyataan tidak semudah itu. Setiap pagi Pierre tetap bangun jam 3 dini hari. Ia menyalakan oven, menguleni adonan, menimbang tepung, dan membentuk roti dengan tangan yang sudah terlatih puluhan tahun. Tapi ketika matahari mulai naik, bukannya antrian panjang seperti dulu, yang ia lihat hanyalah trotoar kosong. Kadang ada satu pelanggan tua yang datang pelan-pelan dengan tongkatnya. Kadang ada ibu muda yang membeli 2 baget lalu pergi cepat. Itu pun tidak setiap hari. Pierre mulai mengenali kesunyian. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Bunyi lonceng pintu jarang berbunyi. Bahkan kursi kecil di dekat jendela, tempat orang dulu sering duduk sebentar sambil menikmati pain au chocolat, kini selalu kosong. Di belakang etalase, Pierre sering berdiri lama, memandang roti-roti yang ia susung rapi seolah itu karya seni, tapi tidak ada mata yang menghargainya. Sore hari menjadi saat paling menyakitkan. Banyak roti tersisa. Pierre harus memilih, membuangnya atau menjual murah. Ia benci keduanya. Membuang berarti mengubur kerja kerasnya sendiri. Menjual murah berarti seperti mengakui bahwa keahlian hidupnya tak lagi bernilai. Kadang-kadang ia membawa roti sisa ke panti sosial, berharap setidaknya ada yang tersenyum saat memakannya. Tapi di perjalanan pulang, hatinya tetap berat. Di rumah, Pierre sering duduk diam. Ia menghitung uang kas dengan kening berkerut. Tagihan listrik naik, harga mentega meningkat, sewa tempat tidak turun. Ia pernah berpikir untuk menjual toko, tapi siapa yang mau membeli toko roti tua yang sepi? Ia juga pernah berpikir untuk menutup selamanya, namun itu terasa seperti menghapus nama keluarganya dari sejarah. Maison Lemoine bukan hanya bisnis, itu warisan. Malam itu setelah menutup pintu toko, Pierre berdiri di depan papan nama yang pudar. Ia menatapnya lama, seakan meminta jawaban. Angin dingin lewat, membawa aroma roti yang masih menempel di bajunya. Dalam hati ia berbisik, apakah besok masih ada harapan, atau ini akhir dari segalanya? Keesokan harinya, Pierre kembali membuka toko seperti biasa. Ia menyalakan lampu etalase, merapikan roti yang baru matang, lalu berdiri di belakang meja kasir sambil menunggu suara lonceng pintu berbunyi. Namun, hingga jam 9 pagi, hanya 2 pelanggan yang datang. Satu membeli kruasan, satu lagi hanya bertanya harga, lalu pergi. Pierre menghela napas panjang, seolah napas itu membawa semua beban yang ia simpan bertahun-tahun. Saat siang menjelang, pintu toko terbuka dan masuklah Clara, putri Pierre. Gadis itu berusia 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir di universitas setempat. Ia membawa tas besar, rambutnya sedikit berantakan karena angin, namun matanya penuh energi. Begitu melihat ayahnya yang tampak semakin kurus dan lelah, Clara langsung menyadari sesuatu yang tidak beres. "Ayah, toko sepi lagi?" tanya Clara pelan. Pierre tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum kecil yang dipaksakan. "Tidak apa-apa, ini memang sedang sulit," katanya.
Tapi Clara tahu kata-kata itu hanya topeng. Ia melihat roti yang masih menumpuk di rak, melihat kursi dekat jendela yang kosong, dan melihat ayahnya yang tampak seperti orang yang sedang berperang sendirian. Clara menarik napas, lalu duduk di kursi pelanggan. Ayah, kita tidak bisa terus begini. Kalau kita hanya berharap orang datang sendiri, toko ini akan benar-benar tutup. Suaranya tegas tapi tidak kasar. Ia bicara seperti orang yang ingin menyelamatkan sesuatu yang berharga. Pierre menatap putrinya dengan mata berat. Ayah sudah coba semuanya, Clara. Diskon, poster, bahkan menu baru. Tapi orang sekarang tidak peduli. Mereka mau yang cepat dan murah. Clara mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat Pierre terdiam. Kalau begitu, kita ubah cara kita mendekati orang. Pierre mengernyit. Maksudmu? Clara mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan layar TikTok. Ada video toko roti modern di Paris yang viral. Proses roti keluar dari oven, suara renyah saat dipatahkan, dan pelanggan yang antre panjang. Lihat ini, Ayah. Orang sekarang suka cerita. Mereka suka melihat proses, suka sesuatu yang real. Toko kita punya itu semua, tapi tidak ada yang tahu. Pierre menghela napas sinis. Ayah bukan anak muda. Ayah tidak mengerti dunia itu. Karena itu kita butuh bantuan, jawab Clara cepat. Aku punya ide. Di kampus banyak mahasiswa internasional yang cari kerja part-time. Mereka biasanya aktif di media sosial, kreatif, dan punya semangat tinggi. Kita rekrut satu orang untuk bantu toko sekaligus bantu promosi. Pierre tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Mahasiswa internasional, ayah harus ngajari dari nol. Toko roti tradisional bukan tempat main-main. Tapi Clara tidak mundur. Justru itu, kita butuh orang yang lapar, Ayah. Orang yang mau belajar dan mau kerja keras. Kalau ayah tetap pakai cara lama, kita kalah pelan-pelan. Pierre terdiam. Ia memandang etalase roti yang cantik namun sepi pembeli. Dalam pikirannya muncul bayangan menutup pintu toko untuk terakhir kali. Sesuatu yang selalu ia takutkan. Clara lalu menambahkan dengan suara lebih lembut. Ayah, Maison Lemoyne bukan cuma bisnis. Ini warisan keluarga. Aku tidak mau melihat ayah kehilangan semuanya. Kalimat itu menembus pertahanan Pierre. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Baiklah, coba saja. Tapi ayah tidak janji. Clara senyum lega. Aku akan cari kandidat terbaik. Beberapa hari kemudian, Clara datang membawa formulir lamaran. Namanya tertulis jelas, Raka Pratama, mahasiswa asal Indonesia. Pierre membaca perlahan, lalu menatap Clara. Indonesia? Gumamnya, ragu. Clara mengangguk yakin. Dia butuh kerja, dan dia punya ide besar. Pierre memegang kertas itu lama, seakan menimbang masa depan tokohnya di ujung jari. Akhirnya ia berkata pelan, kalau ini gagal, mungkin memang sudah waktunya berakhir. Clara menjawab tegas, tidak ayah, ini justru awal. Pagi itu, udara Lyon terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menempel di kaca etalase Maison Lemoyne, membuat toko roti tua itu tampak seperti potongan masa lalu yang tersisa di tengah kota modern. Pierre membuka pintu seperti biasa, menyalakan lampu, lalu memeriksa adonan yang sudah ia siapkan sejak subuh. Ia mencoba bersikap tenang, tapi hatinya gelisah. Hari ini adalah hari pertama pegawai baru. Seorang mahasiswa Indonesia bernama Raka akan datang bekerja. Pierre berkali-kali memikirkan kata Indonesia. Jauh, asing, dan tidak pernah ada dalam bayangannya ketika ia membangun toko roti ini. Ia takut salah memilih. Ia takut hanya buang waktu. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, jika tidak mencoba sesuatu yang baru, toko ini akan benar-benar mati perlahan. Jam 7:10 lonceng pintu berbunyi. Pierre menoleh. Seorang pemuda masuk dengan jaket gelap dan tas ransel. Rambutnya rapi, wajahnya ramah dan matanya penuh semangat. Pemuda itu berhenti sebentar di depan meja lalu membungkuk sedikit sopan. Bonjour, Monsieur Pierre, saya Raka, katanya dengan aksen yang tidak sempurna, namun jelas dan percaya diri. Pierre terkejut. Ia tidak menyangka Raka bisa menyapa dengan bahasa Perancis sebaik itu. Bonjour, kamu datang tepat waktu, jawab Pierre, masih kaku. Raka tersenyum. Saya datang lebih awal sedikit.
Saya tidak mau terlambat di hari pertama. Pierre mengangguk pelan. Dalam hati ia berkata, setidaknya dia disiplin. Namun ia belum yakin. Disiplin saja tidak cukup untuk bertahan di toko roti yang sedang sekarat. Pierre mulai menjelaskan tugas sederhana, membersihkan meja, menata roti, dan melayani pelanggan. Raka mendengarkan dengan serius, mencatat beberapa hal kecil di ponselnya. Lalu tanpa diminta, ia langsung mengambil kain lap dan mulai membersihkan area depan. Ia menggeser kursi, merapikan sudut-sudut, bahkan membersihkan kaca etalase sampai berkilau. Pierre memperhatikan dari belakang, diam-diam heran. Banyak pekerja muda biasanya malas atau menunggu perintah. Tapi Raka bergerak seperti orang yang sudah paham ritme kerja. Saat Pierre mengeluarkan tray croissant dari oven, aroma mentega memenuhi ruangan. Raka berdiri dekat pintu dapur dan matanya berkinar. Wah, ini harum sekali. Di Indonesia jarang ada croissant yang fresh seperti ini. Pierre menatapnya. Kamu pernah kerja di toko roti? Raka menggeleng. Belum, Monsieur. Tapi saya pernah kerja part-time di kafe, dan saya belajar cepat. Beberapa pelanggan pertama mulai datang. Seorang wanita tua membeli baget. Raka menyapa dengan sopan, "Bonjour, madame," lalu membungkus roti dengan hati-hati, bahkan menambahkan senyum hangat. Wanita itu terlihat senang dan berkata sesuatu yang membuat Pierre terkejut. Anak baru itu sopan sekali. Di jam berikutnya, seorang pelanggan muda masuk dan bertanya tentang roti coklat. Raka menjelaskan dengan bahasa sederhana, lalu menawarkan rekomendasi, pain au chocolat yang baru keluar oven. Pelanggan itu akhirnya membeli 2. Pierre melihat transaksi itu dan merasa ada sesuatu yang berubah. Kecil, tapi nyata. Sore hari ketika toko kembali sepi, Raka mendekati Pierre. "Monsieur, saya boleh bicara?" Pierre mengangguk. Raka menatap etalase dan berkata pelan, "Roti di sini luar biasa, tapi orang tidak tahu cerita di baliknya. Kalau kita bisa tunjukkan prosesnya, suasana tradisionalnya, dan perjuangan Monsieur, saya yakin orang akan datang." Pierre mengernyit. "Kamu bicara soal promosi lagi?" Raka mengangguk. "Iya, saya bisa bantu buat video. Tidak mahal, cukup ponsel. Saya yakin ini bisa viral." Pierre hampir tertawa, tapi ia menahan diri. Ia menatap pemuda itu lama. Ada keberanian yang aneh dalam cara Raka berbicara. Seolah ia tidak melihat toko ini sebagai tempat gagal, melainkan peluang besar. Akhirnya Pierre berkata pelan, "Baik, kita coba." Raka senyum lebar. "Terima kasih, Monsieur. Saya tidak akan mengecewakan." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pierre merasa mungkin toko ini belum benar-benar selesai. Malam itu, setelah pintu Maison Lemoine ditutup rapat, Pierre mengira hari kerja sudah selesai. Biasanya ia akan pulang dengan langkah berat, membawa sisa roti yang tidak laku, lalu tidur dengan pikiran penuh tagihan. Tapi kali ini berbeda. Raka masih berada di dalam toko, berdiri di depan etalase sambil menyiapkan ponselnya. "Kalau Monsieur setuju, kita mulai sekarang," kata Raka dengan nada antusias. Pierre menatap jam dinding. Sudah hampir jam 8 malam. "Sekarang? Bukankah sudah tutup?" "Justru itu bagus," jawab Raka cepat. "Kita bisa rekan tanpa gangguan. Suasananya juga lebih dramatis. Toko tua, lampu hangat, aroma roti. Ini punya feel yang orang suka." Pierre menghela napas, setengah ragu. Ia merasa lucu. Seorang pembuat roti berusia 55 tahun tiba-tiba harus jadi bagian dari video. Tapi ia sudah terlanjur mengizinkan, dan di dalam hatinya ada secuil harapan yang tidak ingin ia matikan. Raka mulai merekam. Kamera diarahkan ke papan nama Maison Lemoine yang pudar, lalu ke oven tua yang masih panas. Ia merekam tangan Pierre saat menabur tepung, saat mengangkat tray croissant, dan saat memotong baget hingga terdengar suara renyah yang memuaskan. Raka bahkan meminta Pierre mengulang satu gerakan beberapa kali agar hasilnya sempurna. Pierre kesal. "Roti itu bukan film," gumamnya. Raka tertawa kecil. "Bagi internet Monsieur, semuanya bisa jadi film." Setelah itu Raka meminta Pierre berdiri di depan etalase. "Monsieur, coba lihat ke kamera sebentar. Tidak perlu berbicara banyak. Cukup tatap saja, seperti orang yang sedang menjaga warisan." Pierre merasa canggung, tapi ia menuruti.
Matanya menatap lensa, dan tanpa sadar ekspresinya menjadi serius, seperti orang yang sedang mempertaruhkan hidup. Pierre tahu, momen itu adalah inti dari cerita. Selesai merekam, Raka duduk di meja kecil dekat jendela, mengedit video dengan cepat. Jarinya bergerak lincah, memotong adegan, menambahkan teks sederhana, dan menyusun alur seperti trailer film pendek. Pierre berdiri di belakang, mengintip hasilnya. Ketika video itu selesai, Pierre terdiam. Untuk pertama kalinya ia melihat tokonya dari sudut pandang lain. Maison Lemoine tampak hangat, jujur, dan penuh karakter. Bukan toko tua yang kalah, melainkan toko legendaris yang hampir dilupakan. Raka menunjukkan caption yang ia tulis. Toko roti kecil di Lyon hampir tutup, tapi roti ini dibuat dengan hati. Kalau kamu suka croissant asli, datanglah sebelum terlambat. Pierre menelan ludah. Kata sebelum terlambat membuat dadanya sesak, tapi itu juga terasa nyata. Posting? Tanya Raka. Pierre ragu sepersekian detik, lalu mengangguk. Posting. Raka menekan tombol unggah. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Pierre pulang, mandi, lalu duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Tapi sekitar jam 10 malam, ponsel Raka berbunyi terus-menerus. Notifikasi muncul tanpa henti. Raka mengirim pesan singkat pada Pierre. Moshir, videonya tembus 5.000 views. Pierre membaca pesan itu dengan alis terangkat. 5.000? Untuk toko roti kecil. Ia mengira itu hanya kebetulan. Namun 30 menit kemudian, pesan lain masuk. Sekarang 20.000 views, banyak komentar. Pierre mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka TikTok untuk pertama kalinya. Di layar, ia melihat video tokonya sendiri. Komentar mengalir seperti sungai. Croissantnya terlihat gila enak. Aku tinggal dekat sana, besok aku datang. Toko tradisional seperti ini harus diselamatkan. Pierre menatap layar lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan saat sendirian. Di luar, malam Lyon tetap dingin, tapi di dalam dada Pierre ada api kecil yang menyala lagi. Api yang sudah lama padam. Dan ia belum tahu, besok pagi toko itu akan berubah menjadi tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi berikutnya, Pierre bangun lebih cepat dari biasanya. Entah karena kebiasaan atau karena gelisah, ia sudah berdiri di dapur jam 2:30. Tangannya bekerja otomatis. Menyalakan oven, menimbang tepung, mengaduk adonan, dan melipat mentega untuk croissant. Namun pikirannya tidak tenang. Setiap beberapa menit, ia melirik ponsel di sudut meja. Seolah takut semua yang terjadi semalam hanya mimpi. Notifikasi TikTok masih terus bertambah. Video Maison Lemoine sudah menembus ratusan ribu tayangan. Pierre tidak benar-benar mengerti angka itu, tapi ia mengerti satu hal. Orang-orang sedang melihat tokonya. Jam 6 pagi, Pierre tiba di toko. Lampu jalan masih menyala. Udara dingin menusuk, tapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia mendekat, ia melihat bayangan orang berdiri di depan pintu. Bukan satu, bukan dua, melainkan beberapa orang yang tampak menunggu. Pierre memperlambat langkah. Apa mereka salah alamat? Gumamnya. Ketika ia membuka pintu, seorang pria muda langsung tersenyum lebar. Bonjour, ini Maison Lemoine kan? Saya lihat videonya semalam. Pierre terpaku. Di belakang pria itu ada beberapa orang lain memegang ponsel. Ada yang sedang merekam, ada yang menunjukkan layar video, bahkan seorang wanita membawa kamera kecil seperti vlogger. Pierre merasa jantungnya berdetak keras. Ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Raka datang 5 menit kemudian, juga terkejut melihat kerumunan kecil itu. Tapi ia cepat mengambil kendali. Bonjour semuanya, terima kasih sudah datang, katanya dengan suara ceria. Croissant baru keluar oven sebentar lagi. Orang-orang bersorak kecil, seperti sedang menunggu konser. Pierre menatap Raka dengan campuran kagum dan panik. Kita cukup roti, bisiknya. Raka menatap rak kosong lalu berkata, Monsieur, kita harus bikin lebih banyak. Hari ini akan ramai. Jam 7 tepat, pintu toko dibuka resmi. Dan seolah ada sinyal tak terlihat, antrean langsung bertambah panjang. Orang datang berkelompok, beberapa membawa teman, beberapa membawa anak. Banyak yang berkata hal yang sama.
Kami lihat videonya. Ada bahkan yang datang dari kota sebelah hanya untuk mencoba croissant yang viral itu. Dalam waktu 1 jam, hampir semua croissant habis. Pierre sampai berkeringat meski udara dingin. Ia mondar-mandir dari dapur ke etalase, mengeluarkan tray baru, memotong daget, menatap pain au chocolat. Raka melayani pelanggan dengan cepat dan sopan. Sementara Clara, yang datang membantu setelah kuliah, mengatur antrean agar tidak kacau. Di tengah kesibukan, Pierre melihat sesuatu yang membuatnya terharu. Orang-orang tersenyum, memuji dan benar-benar menikmati roti yang ia buat dengan tangan sendiri. Seorang pelanggan berkata, "Rasanya seperti masa kecil saya." Yang lain berkata, "Ini croissant terbaik yang pernah saya coba." Pierre hampir tidak percaya. Pujian seperti itu dulu biasa ia dengar, tapi sudah lama sekali tidak terdengar. Namun tidak semua orang bahagia. Di seberang jalan, ada toko roti modern bernama Boulangerie Nova, milik seorang pria bernama Julien. Toko itu punya dekorasi mewah, musik keras, dan menu kekinian. Julien berdiri di depan tokonya, menatap antrean Maison Lemoine dengan wajah masam. Ia melihat orang-orang memegang ponsel, merekam, tertawa, sesuatu yang tidak terjadi di tokonya pagi itu. Julien menyipitkan mata saat melihat Raka. Ia berbisik pada pegawainya, "Jadi ini gara-gara anak asing itu." Sementara itu, di dalam Maison Lemoine, Pierre hampir menjatuhkan tray karena kelelahan. Tapi anehnya ia tersenyum. Untuk pertama kalinya ia merasa hidup lagi. Toko yang dulu sunyi kini penuh suara, penuh harapan, penuh manusia. Namun di balik semua itu, Pierre belum sadar. Viral bukan hanya membawa pelanggan, tapi juga membawa musuh. Dan hari itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, Maison Lemoine berubah total. Jika dulu Pierre bisa berdiri termenung sambil menunggu pelanggan, kini ia bahkan tidak sempat duduk. Setiap pagi, antrean sudah terbentuk sebelum toko buka. Orang-orang datang dengan wajah bersemangat. Sebagian membawa kamera, sebagian datang hanya untuk membuktikan apakah roti viral itu benar-benar seenak yang terlihat di video. Raka terus membuat konten. Ia merekam proses roti keluar oven, tangan Pierre yang cekatan, bahkan momen pelanggan pertama kali menggigit croissant dan bereaksi kagum. Clara membantu menjawab komentar dan mengunggah story. Dalam beberapa hari, akun Maison Lemoine bukan hanya viral, melainkan menjadi pembicaraan di komunitas pecinta kuliner. Namun, seperti kata orang, ketika cahaya semakin terang, bayangan juga ikut membesar. Di seberang jalan, Julien, pemilik Boulangerie Nova, mulai merasa terancam. Toko modern miliknya yang biasanya ramai, kini terlihat biasa saja dibanding Maison Lemoine yang penuh antrean. Ia memperhatikan dengan mata tajam. Pelanggan yang dulu membeli roti kekinian di tokonya, kini menyeberang jalan demi croissant tradisional. Bahkan beberapa influencer yang biasanya datang ke Nova, tiba-tiba merekam di Maison Lemoine. Suatu sore, Julien duduk di kantor kecilnya dan membuka TikTok. Ia melihat video Pierre yang sedang menabur tepung dengan caption menyentuh. Komentar-komentar memuji, memuja, dan menyebut Maison Lemoine sebagai permata tersembunyi. Julien menggertakkan gigi. Baginya, itu bukan cerita inspiratif, itu ancaman nyata. Ini bukan soal roti, ini soal perhatian. Julien kemudian mulai bergerak diam-diam. Keesokan harinya, Pierre terkejut saat melihat beberapa komentar aneh muncul di akun toko. Ada yang menulis, "Hati-hati, toko ini tidak higienis." Ada yang menulis, "Saya dengar mereka pakai bahan murahan." Bahkan ada yang berkata, "Viral karena manipulasi." Clara membaca komentar itu dengan wajah tegang. "Ayah, ini aneh. Komentar ini muncul tiba-tiba dan banyak akun yang sama, seperti bot." Raka menatap layar ponsel lalu menghela napas. "Ini serangan, Clara. Ada yang tidak suka kita naik." Pierre tidak mengerti dunia internet, tapi ia merasakan efeknya. Hari itu beberapa pelanggan terlihat ragu. Ada yang datang tapi bertanya dengan nada curiga, "Monsieur, benar ini higienis?" Pierre tersinggung. Ia bekerja bersih seumur hidup,
tapi sekarang namanya dipertanyakan oleh orang yang bahkan tidak mengenalnya. Masalah belum selesai. 2 hari kemudian saat antrean sedang panjang, tiba-tiba seorang pria berpakaian rapi masuk membawa map. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas inspeksi. Kami menerima laporan tentang standar kebersihan. Katanya dingin. Kami perlu memeriksa dapur. Pierre pucat. Laporan? Dari siapa? Petugas itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur, memeriksa meja, oven, bahan-bahan. Pierre mengikuti dari belakang dengan jantung berdebar. Ia takut ada sesuatu yang terlewat, bukan karena kotor, tapi karena toko tua ini memang sudah lama dan alat-alatnya tidak semodern toko baru. Raka melihat situasi itu dan segera menenangkan pelanggan. "Mohon maaf, ini pemeriksaan rutin," katanya. Namun beberapa orang mulai merekam. Ada yang berbisik, ada yang menatap curiga. Dalam hitungan menit, suasana berubah dari hangat menjadi tegang. Setelah pemeriksaan, petugas itu berkata, "Secara umum baik, tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kami akan kembali minggu depan." Pierre menghela napas lega, tapi rasa malu sudah terlanjur menyebar. Malamnya, Pierre duduk di kursi toko yang sepi setelah tutup. Wajahnya kusut. Katanya pelan, "Aku tahu ini terlalu bagus untuk jadi nyata." Raka berdiri di sampingnya. "Monsieur, ini tanda kita berhasil. Kalau tidak berhasil, tidak ada yang menyerang." Pierre menatap Raka. "Tapi kalau ini membuat toko jatuh lagi?" Raka menggeleng, matanya tajam. "Kalau mereka main kotor, kita lawan dengan cara bersih. Tapi kita harus siap. Mereka belum selesai." Di luar toko, lampu jalan menyala. Dan di seberang, Julien menatap dari balik kaca tokonya dengan senyum tipis yang tidak membawa kebaikan. Hari-hari berikutnya, Maison Lemoine berubah total. Jika dulu Pierre bisa berdiri termenung sambil menunggu pelanggan, kini ia bahkan tidak sempat duduk. Setiap pagi, antrean sudah terbentuk sebelum toko buka. Orang-orang datang dengan wajah bersemangat. Sebagian membawa kamera. Sebagian datang hanya untuk membuktikan apakah roti viral itu benar-benar seenak yang terlihat di video. Raka terus membuat konten. Ia merekam proses roti keluar oven, tangan Pierre yang cekatan, bahkan momen pelanggan pertama kali menggigit croissant dan bereaksi kagum. Clara membantu menjawab komentar dan mengunggah story. Dalam beberapa hari, akun Maison Lemoine bukan hanya viral, melainkan menjadi pembicaraan di komunitas pecinta kuliner. Namun, seperti kata orang, ketika cahaya semakin terang, bayangan juga ikut membesar. Di seberang jalan, Julien, pemilik Boulangerie Nova, mulai merasa terancam. Toko modern miliknya yang biasanya ramai, kini terlihat biasa saja dibanding Maison Lemoine yang penuh antrean. Ia memperhatikan dengan mata tajam. Pelanggan yang dulu membeli roti kekinian di tokonya, kini menyeberang jalan demi croissant tradisional. Bahkan beberapa influencer yang biasanya datang ke Nova, tiba-tiba merekam di Maison Lemoine. Suatu sore, Julien duduk di kantor kecilnya dan membuka TikTok. Ia melihat video Pierre yang sedang menabur tepung dengan caption menyentuh. Komentar-komentar memuji, memuja, dan menyebut Maison Lemoine sebagai permata tersembunyi. Julien menggertakkan gigi. Baginya, itu bukan cerita inspiratif, itu ancaman nyata. Ini bukan soal roti, ini soal perhatian. Julien kemudian mulai bergerak diam-diam. Keesokan harinya, Pierre terkejut saat melihat beberapa komentar aneh muncul di akun toko. Ada yang menulis, "Hati-hati, toko ini tidak higienis." Ada yang menulis, "Saya dengar mereka pakai bahan murahan." Bahkan ada yang berkata, "Viral karena manipulasi." Clara membaca komentar itu dengan wajah tegang. "Ayah, ini aneh. Komentar ini muncul tiba-tiba dan banyak akun yang sama, seperti bot." Raka menatap layar ponsel lalu menghela napas. "Ini serangan, Clara. Ada yang tidak suka kita naik." Pierre tidak mengerti dunia internet, tapi ia merasakan efeknya. Hari itu beberapa pelanggan terlihat ragu. Ada yang datang tapi bertanya dengan nada curiga, "Monsieur, benar ini higienis?" Pierre tersinggung.
Ia bekerja bersih seumur hidup, tapi sekarang namanya dipertanyakan oleh orang yang bahkan tidak mengenalnya. Masalah belum selesai. 2 hari kemudian saat antrean sedang panjang, tiba-tiba seorang pria berpakaian rapi masuk membawa map. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas inspeksi. Kami menerima laporan tentang standar kebersihan. Katanya dingin. Kami perlu memeriksa dapur. Pierre pucat. Laporan? Dari siapa? Petugas itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur, memeriksa meja, oven, bahan-bahan. Pierre mengikuti dari belakang dengan jantung berdebar. Ia takut ada sesuatu yang terlewat, bukan karena kotor, tapi karena toko tua ini memang sudah lama dan alat-alatnya tidak semodern toko baru. Raka melihat situasi itu dan segera menenangkan pelanggan. "Mohon maaf, ini pemeriksaan rutin," katanya. Namun beberapa orang mulai merekam. Ada yang berbisik, ada yang menatap curiga. Dalam hitungan menit, suasana berubah dari hangat menjadi tegang. Setelah pemeriksaan, petugas itu berkata, "Secara umum baik, tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kami akan kembali minggu depan." Pierre menghela napas lega, tapi rasa malu sudah terlanjur menyebar. Malamnya, Pierre duduk di kursi toko yang sepi setelah tutup. Wajahnya kusut. Katanya pelan, "Aku tahu ini terlalu bagus untuk jadi nyata." Raka berdiri di sampingnya. "Monsieur, ini tanda kita berhasil. Kalau tidak berhasil, tidak ada yang menyerang." Pierre menatap Raka. "Tapi kalau ini membuat toko jatuh lagi?" Raka menggeleng, matanya tajam. "Kalau mereka main kotor, kita lawan dengan cara bersih. Tapi kita harus siap. Mereka belum selesai." Di luar toko, lampu jalan menyala. Dan di seberang, Julien menatap dari balik kaca tokonya, dengan senyum tipis yang tidak membawa kebaikan. Hujan yang turun sejak malam sebelumnya berhenti saat fajar. Maison Lemoine terlihat basah, namun tak suram seperti sebelumnya. Pierre membuka pintu toko dengan langkah perlahan, menatap etalase yang mengkilap karena air hujan. Meski semalam hatinya masih berat, ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah. Tidak setelah melihat Raka bekerja keras, tidak setelah Clara menatapnya dengan mata penuh harapan. Raka sudah menunggu di dalam dengan laptopnya. "Monsieur, saya sudah memeriksa rekaman CCTV dari toko kemarin. Lihat ini," katanya sambil menunjuk layar. Pierre menatap dengan cemas. Di layar terlihat sosok yang jelas, pria berpakaian rapi, mirip dengan Julien, yang diam-diam menaruh plastik berisi cairan kotor di dapur. Semua gerakan direkam dengan jelas, bahkan ekspresi wajahnya yang tampak licik. Pierre tertegun. Ini bukti nyata." Raka mengangguk. "Ya, monsieur, dengan ini kita bisa laporkan ke pihak berwajib. Dan yang lebih penting, kita bisa membersihkan nama toko di media sosial." Clara masuk membawa secangkir kopi hangat. "Ayah, kita bisa buat video penjelasan. Tunjukkan bahwa Maison Lemoine bersih, tradisional, dan mereka mencoba menyabotase kita. Orang akan mendukung kita." Pierre menarik nafas panjang. Ia merasa lega tapi juga marah. Selama bertahun-tahun ia bekerja keras, dan sekarang ada orang yang mencoba menghancurkan dengan cara kotor. Namun ia sadar, balas dendam bukan tujuan. Yang penting adalah kebenaran dan reputasi toko. Raka mulai mengedit video baru. Ia menampilkan proses pembuatan roti, senyum Pierre dan Clara, suasana hangat di toko, dan rekaman CCTV sebagai bukti sabotase. Captionnya sederhana. "Maison Lemoine, toko roti tradisional yang bersih, hangat, dan asli. Tidak semua viral itu curang. Ini kisah kami." Video itu diunggah pada siang hari. Sekali lagi media sosial bekerja cepat. Dalam hitungan jam, Maison Lemoine kembali menjadi sorotan. Namun kali ini berbeda. Orang-orang tidak hanya datang untuk roti, tapi juga untuk memberi dukungan moral. Komentar yang muncul penuh semangat. "Jangan dengarkan fitnah ini. Kami datang untuk membela roti asli. Kroasannya terlihat luar biasa, dan toko ini jujur." Pierre berdiri di depan pintu, menatap antrian panjang yang terbentuk di luar. Ia tersenyum. Raka dan Clara sibuk melayani pelanggan, sambil sesekali tertawa karena antusiasme orang-orang yang datang. Suasana hangat kembali memenuhi Maison Lemoine, lebih hangat daripada sebelumnya. Di seberang jalan, Julien menatap dari jendela Boulangerie Nova. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dan menutup tirai.
Maison Lemoine bukan hanya menang dalam persaingan bisnis, tapi juga menang secara moral. Pierre menatap Raka dan Clara, matanya berkaca-kaca. Ia menepuk pundak mereka berdua. Kalian benar-benar membawa harapan kembali ke toko ini. Aku tidak pernah menyangka bisa melihat Maison Lemoine hidup seperti ini lagi, katanya pelan. Raka menyembul. Monsieur, kita hanya memerlukan kerja keras, kreativitas, dan sedikit keberanian. Clara menambahkan, dan hati yang tulus, orang bisa merasakan itu. Pierre menatap roti yang baru keluar dari oven. Aroma mentega, adonan yang renyah dan kruasan hangat memenuhi udara. Ia tersadar bahwa Maison Lemoine bukan sekedar toko roti tua. Toko ini adalah simbol ketekunan, keberanian, dan kerjasama. Dari sepi bertahun-tahun, kini toko itu kembali hidup, lebih kuat dan lebih terkenal dari sebelumnya. Dan di sudut hatinya, Pierre tahu, ini baru awal dari legenda Maison Lemoine.